Travel a miles away from home. A 4 days journey in a wildlife asylum Hyang Plateau, known as a mound with the longest trek in Java. 43 kilometers walk and 1,000 steps pass just to seek the hidden beauty of Dewi Rengganis. Mount Argopuro. Argo means mountain and Puro means kingdom. Kingdom in a mountain where Dewi Rengganis resides. Oke guys, jadi kami sekarang ada di base camp Argopuro via Baderan. Dan ini udah jam setengah 8 pagi, rencananya mau berangkat jam 8. Jadi kemarin dari Malang kami naik bisnya itu ke arah Probolinggo, lalu ngoper bis lagi ke arah Besuki. Totalnya bisnya itu harganya kemarin kalau di total 60.000 dari Malang ke Besuki. Terus dari Besuki itu kami ngoper ojeknya itu ya pinter-pinternya nawar lah pokoknya. Kami kemarin dapat 65 ke basecamp Baderan. Jadi semalam kemarin kami tidur di sini dan kebetulan hari ini itu yang mendaki hanya rombongan kami. Dan untuk registrasinya kemarin kami sudah daftar secara online. Jadi untuk registrasinya itu cuma booking aja. Jadi untuk bayarnya itu di sini on the spot. Dan tarifnya kalau hari biasa itu 20.000 dan kalau hari libur 30.000. Terus apalagi? Gak ada. Ya udah berangkat. Oke. Sebelum pendakian dimulai, kami menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu di warung di sebelah base camp. Selain itu, kami juga membungkus nasi untuk makan siang agar nantinya perjalanan lebih efisien. Terlihat beberapa ojek sudah menunggu untuk mengantar kami ke titik start pendakian. Tanpa basa-basi, setelah sarapan, kami pun langsung memesan 3 ojek. Menurut info, ojek ini akan memangkas waktu perjalanan dari 7 jam jalan kaki menjadi 1 jam naik motor. Sebuah gap yang sangat ekstrim menurutku. Kira-kira bagaimana jalurnya? Benar saja, jalur ojek Argopuro ini benar-benar di luar nalar. Tanjakan curam, belokan menukik, dan jalur yang tidak rata menjadi makanan motor modifan milik bapak-bapak pemberani ini. Rantai di ban dipasang agar motor tidak selip. Namun tetap saja, ketika jalur sulit, kami harus turun. Ya mau gimana lagi, naik aja ketar-ketir, lebih baik turun bentar lah ya jalan kaki. Alih-alih menikmati pemandangan lereng Gunung Argopuro menaiki motor, kami malah seperti naik wahana yang bahkan lebih menyeramkan dari roller coaster. Kami udah sampai di mata air 1, pemberhentian terakhir ojek yang ekstrim sekali tadi. Dan ini udah saya ukur waktunya tadi. Jadi untuk naik ojek itu jaraknya sekitar 7 kilometeran dan waktunya itu sekitar 1 jam. Dengan tarif 130 itu menurutku worth it banget. Soalnya ini
kalau kita jalan itu biasa bisa sampai 7 jaman lah pokoknya kalau jalan. Sedangkan kalau naik ojek itu cuma 1 jam dengan harga 130. Itu menurutku sangat memangkas waktu, dan memang karena ketinggiannya itu beda ya teman-teman. Jadi ini di ketinggian 1800 dan kalau di base camp tadi sekitar 600-an kalau tidak salah. Itu jadi ya kalau jalan itu akhirnya bisa seharian penuh dan waktu teman-teman bisa habis sampai di mata air 1 ini aja. Jadi rugi sih teman-teman kalau nggak naik ojek ini, rugi banget. Selain bisa memangkas waktu dan teman-teman akan kehilangan pengalaman terbaik di hidup kalian. Oke guys, jadi ini pendakian yang cukup panjang, 4 hari 3 malam kita di hutan. Dan yang pesan yang aku minta itu jangan dari kita bertiga jangan sampai mencar, karena apalagi kita bertiga kalau mencar sekali kan otomatis ada yang sendirian. Nah, pokoknya jangan sampai ada yang sendirian. Ada yang disampaikan lagi. Objektif ya, tujuannya ke Cikasur sekarang mungkin estimasi jam 4 atau jam 5 sampai Cikasur, nanti makan siang di mata air 2 atau di Sabana Kecil. Oke. Rizky sudah oke. Ya seperti biasa sebelum memulai pendakian agar diberikan kelancaran, keselamatan dan kemudahan selama di perjalanan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sekitar jam 9 kami mulai menggerakkan kaki dan menguatkan pundak untuk memulai perjalanan yang panjang. Rasa semangat bercampur dengan rasa was-was. Bagaimana tidak, Argo Puro ini merupakan pendakian terpanjang yang pertama bagi kami bertiga. Pendakian yang panjang tentu memaksa kami untuk membawa logistik lebih banyak dari biasanya, yang tentu akan berpengaruh pada berat carrier yang akan kami bawa. Ditambah tidak ada seorang pun pendaki yang naik pada hari itu. Berbekal pengalaman kami mendaki beberapa gunung, kami bertiga optimis untuk dapat menyelesaikan perjalanan panjang ini. Oke, jadi berjalan beberapa menit dari pos mata air 1 itu kita akan menemukan seperti pos sini. Dan di depan sana ada portal katanya. Jadi di pos ini itu jadi batas ojek yang harganya 150. Jadi katanya Elup tadi kalau ngojek sampai sini 150, kalau sampai mata air 1 tadi kan 130. Dan di depan sana itu ada portal yang sehingga ojek udah tidak bisa masuk ke kawasan konservasi. Nah itu portalnya teman-teman. Jadi ojek udah nggak bisa masuk ke hutan rimba. Trek di awal jalur didominasi dengan tanah licin dan cerukan bekas jalur ban motor warga. Jadi dulu katanya sekitar 2019 atau 2020-an gitu, motor warga itu bisa sampai ke Cikasur untuk memanen selada air, berburu, ataupun mengantar pendaki. Sekarang sih sudah dilarang, tapi ya gitu, jalurnya udah terlanjur rusak dan cukup menyulitkan untuk trek jalan kaki. Hujan guys. Belum berjalan lama hujan sudah turun. Kami pun memakai jas hujan. Tapi akhirnya kami sampai di pos mata air 2 dan alhamdulillah hujan sudah mereda. Oke kawan-kawan, kita sampai mata air 2. Jadi ini tadi berjalan sekitar 1 jam 45 menit lah ya, karena tadi ngeceknya 1 jam. Dan di sini ada mata air, cuman harus turun. Sedangkan persediaan air kami masih cukup banyak, sehingga kayaknya ndak ambil dulu karena capek. Kami melanjutkan perjalanan dengan mencopot jas hujan. Objektif kami kali ini adalah Sabana Kecil. Di tengah perjalanan, kami masih sering menemukan kotoran dan jejak kaki hewan liar yang menandakan bahwa hutan Argo Puro ini masih banyak memiliki satwa liar. Kaki hewan guys, entah ini hewan apa kurang tahu juga. Jarinya ada 4.
Di depan itu sepertinya sabana teman-teman. Sabana pertama kita. Pol. Syahdu Pol. Tidak beristirahat lama, kami berencana membuka bekal di sabana besar. Kabut yang tebal membuat perut semakin keroncongan. Berbeda dengan jalur mata air 2 ke sabana kecil yang relatif lebih landai, jalur ke sabana besar ini agak menanjak. Tapi tak lama dari jauh terlihat sabana yang indah dan luas, yaitu sabana besar. Selamat datang di sabana besar-besaran. Gimana ya? Hush, enak wis mangan kayak gini. Langsung dobrok. Alhamdulillah. Aduh enak Enak lah. Nih guys, aku nemu sesuatu yang menarik sekali ini. Bulu merak. Wow. Ini jadi tanda-tanda ya kalau di sini masih banyak merak teman-teman. Syahdunya sabana besar bikin betah untuk berlama-lama istirahat. Tapi mitosnya kalau istirahatnya terlalu lama, nanti sampainya juga akan lama loh. Ayo. Kami bergegas menuju ke Cikasur. Titik kami akan ngecamp di hari pertama. Jalan menuju Cikasur didominasi oleh sabana. Jadi sesekali lewat hutan, tapi akan bertemu sabana lagi yang luas. Entah tak terhitung berapa sabana yang sudah kami lewati. Yang jelas kalau lewat sabana dengan cuaca mendung-mendung syahdu gini, ditambah sepinya Argopuro, wah itu serasa gunung milik sendiri sih. Syahdu Pol. Itu ada semacam bangunan di situ. Nggak tahu bangunan apa. Kayak terbengkalai kayak gitu teman. Mungkin ya peninggalan bekas landasan terbang zaman Belanda dulu. Dan ini kita udah mendekati Cikasur. Itu udah kelihatan sedikit tuh sabananya yang luas tuh Cikasur tuh. Mantap. Untung sambuk kasur. Berbeda dengan jatuh dari motor, jatuh di Cikasur ini seindah jatuh cinta kawan-kawan. Sekali jatuh di rumputnya, badan justru tidak terasa sakit, yang ada malah empuk. Pasti teman-teman menghubungkannya dengan nama kasur yang identik dengan empuk. Ya, dugaan teman-teman tidak salah. Secara penamaan Cikasur ini bermula dari pengucapan masyarakat lokal yang menyebutnya si kasur, siti dan kasur. Siti berarti tanah dan kasur berarti ya kasur yang empuk itu. Jadi karena tebalnya rumput-rumput di sana, ketika kita duduk, tidur, bahkan terjatuh pun itu akan terasa empuk. Rizky kalau jangan sembarangan ya. Sebelum benar-benar sampai di spot camp Cikasur, teman-teman akan melewati Sungai Kolbu dan di sana kami akhirnya bertemu dengan burung merak. Wah, benar-benar momen yang indah sekali. Bisa melihat langsung burung merak di habitatnya. Masya Allah. Oke guys, setelah di balik Sungai Kolbu ini kita tinggal naik dikit terus Cikasur. Anggap aja udah sampai lah ya. Ini tadi sesuai perkiraan, kita sampai di Cikasur 3:30 dan jarak yang udah ditempuh sekitar 17 km. Dan ini adalah Sungai Kolbu yang sebening kolbu. Kolbu ya apa hati kan ya? Hati. Sebening hatiku, wis. Air gunung bos, beda mbak air boring. Loh, Oh, boring adem ya? coba Air Surabaya ding. buktikan ambek wong boring. Ayo wong boring, wong boring. Iki banyune wong boring iki. Waduh, ya percuma tuh ada mrene. Ini merupakan selada air yang biasa diambil para pendaki di Argopuro yang bisa untuk dikonsumsi.
Ya, lapo maneh iki? Apa? Setelah puas mengambil air, selada, dan bersih-bersih, kami pun melanjutkan perjalanan ke spot camping dengan barefoot atau bahasa Inggrisnya nyeker. Diselimuti kabut tipis, suasana sore itu benar-benar syahdu. Dengan suasana hati yang benar-benar senang setelah menyelesaikan perjalanan di hari pertama, kami pun segera membangun tenda untuk bermalam di Sabana Cikasur. Benar-benar syahdu. Hanya rombongan kita di sabana yang seluas ini. Sepertinya begitu. Dan ini adalah area camping kita. Kosong. Mantan boleh berserakan, tapi sampah jangan. Emang sebanyak apa mantanmu? Bisa sampai berserakan nih. Ke Cikasur itu total elevation gain-nya 2401, sedangkan total elevation loss-nya itu 2311. Jadi ya hampir-hampir imbang lah. Jadi jalurnya itu kalau bisa dibilang nggak nanjak juga nggak landai. Jadi langit kian temaram ketika tenda kami sudah tertata rapi. Masih belum puas menikmati keindahan Cikasur, sekitar Isya, aku dan Ilup pergi keluar area camping dan berencana untuk memotret bintang di sabana. Perasaan syahdu seketika berganti dengan perasaan merinding ketika terdengar suara tembakan misterius dari arah bekas landasan pesawat Belanda. Jadi dulu memang Cikasur ini merupakan bekas landasan pesawat Belanda yang ditujukan untuk beternak rusa. Beberapa peninggalannya pun juga masih dapat ditemui di sekitar Cikasur yang kini sudah tertutup vegetasi rumput. Dalam pembangunannya, ternyata Cikasur ini menyimpan sejarah kelam yang mungkin akan panjang apabila diceritakan. Intinya, banyak warga pribumi yang bekerja rodi dan akhirnya dibantai setelah proyek pembangunan selesai. Kembali ke suara tembakan misterius. Aku dan Ilup yang merinding segera bergegas kembali ke tenda dan saling bertanya-tanya. Ternyata Rizky pun juga mendengarnya dari dalam tenda. Apabila memang suara tembakan pemburu ilegal, kenapa hanya terdengar sekali? Dan kami pun tidak menemui satupun warga yang ikut sepanjang jalur berangkat. Ah, sudahlah. Kami memilih untuk menghiraukan hal itu dan segera istirahat. Baru saja membuka sleeping bag, terdengar suara langkah kaki di luar tenda. Kami yang penasaran sekaligus sedikit merinding memberanikan diri untuk melihat area sekitar. Dan ternyata itu adalah babi hutan. Astaga, alamat gak bisa tidur semalaman pikirku. Bagaimana tidak, babi hutan itu selalu mengintai kami dan yang jadi incarannya adalah makanan yang kami bawa. Ditambah ini adalah pengalaman pertama bagi kami bertemu babi hutan di gunung. Kalau kami biarkan saja, babi hutan itu bisa menyeruduk dan merusak tenda yang bisa memperburuk keadaan nantinya. Akhirnya kami mencoba membuat perapian, namun selalu gagal karena kayu yang kami temukan selalu basah. Setelah berunding di balik intaian babi hutan, akhirnya kami memutuskan untuk membuat sistem jaga 2, tidur 1. Jadi 2 orang berjaga agar babi hutan tidak ke tenda dan 1 orang tidur secara bergantian. Tapi terkenal iku. Iya iku. Buset. Wani rek. Endi sih? Iku ketok motone nang kono dhek ate maju, Mang. Ya gak bisa turut tenang Pak lagi ini. Oke guys, jadi ini lagi shift jaga malam. Jam setengah 11. Ini bareng Rizky aku jaganya. Dan si Ilup masih tidur. Jadi nanti kita gantian, yang jaga 2, yang tidur 1. Kalau nggak gitu, kalau kita tidur semua, babinya pasti nyerang. Sana guys, babinya kelihatan. Kalau di kasat mata kelihatan, kalau di kamera enggak. Menyusahkan sekali.
Malam yang panjang. Jam 5 pagi kami dibangunkan oleh suara kokokan merak, ayam hutan, dan kicauan ratusan burung di Argopuro. Dengan kejadian semalam dan suara-suara hewan liar ini, aku baru memahami bahwa saat ini aku sedang benar-benar berada di alam liar, berbeda dengan gunung-gunung lain yang terkadang masih terdengar candaan dan gurauan pendaki. Lagi di Cikasur, tumis lada air sama sosis goreng. Ya, jadi untuk belum berangkat ke Sabana Lonceng, kami akan mengambil air terlebih dahulu di Sungai Kolbu yang kemarin dan bersih-bersih, sikat gigi dan lain-lain. Oke, indah banget guys pemandangannya. Jadi itu guys tempat camping semalam kita. Dan babinya kemarin nyerangnya itu muter-muter sini. Kalau dilempar di sebelah sini, nanti dia pindah ke sana, ngintai dari sana. Kalau dilempar sebelah sana, nanti dia ngintai di sana. Pokoknya muterin area kita di sini. Untung aja masih bisa tidur sih. Emang soalnya kita ya camping sendirian di Cikasur ini, jadi ya otomatis jadi bulan-bulanan mereka sih. Soalnya nggak ada target lain selain kita. Oke, jadi sekarang jam 11 kurang seperempat, kami akan berangkat ke Sabana Lonceng. Hari ini tujuannya untuk ngecamp sebelum ke puncak Argopuro. Estimasinya berapa lu? Mungkin jam 3 atau jam 4. Jam 3 sampai jam 4 sore, paling lambat ya jam 5. Oke, go. Jam 11 siang kami berangkat ke titik camp kedua, yaitu Sabana Lonceng. Untuk ke Sabana Lonceng, kami harus melalui Cisentor dan Rawaembik, yang estimasi perjalanannya sekitar 5 hingga 6 jam. Naik sedikit di jalur, teman-teman akan melihat garis bekas landasan pesawat Belanda di Cikasur. Masih sama dengan sebelumnya, trek ke Cisentor didominasi sabana dan sesekali hutan. Namun bedanya kali ini jalurnya lebih menanjak. Setelah nanjak, turun lagi. Kami pun menuruni jalur melipir tebing, di mana jalur ini bisa jadi tanda-tanda bagi teman-teman yang mana jalur ini artinya udah dekat dengan pos Cisentor. Pelan tapi pasti, akhirnya kami sampai di pos Cisentor. Itu pos Cisentornya udah di sana. Kita harus lewat sungai dulu guys. Oke guys, kita sampai di Cisentor. Total perjalanan dari Cikasur 2 jaman ya, dengan jarak 4,8 km sesuai dengan plakatnya tadi berarti ya. Oke, dan setelah ini kita mau istirahat makan siang dulu. Jadi makan siang ini kita pakai yang simpel-simpel aja. Kita pakai roti tawar gandum, Nutella, biskuit gabin, lalu ditutup coklat. Enaknya luar parpol. Selamat makan. Di pos Cisentor ini terdapat shelter dan sungai yang bisa dijadikan sumber air. Kami yang semalam kurang tidur sudah tergoda untuk ngecamp di sini saja karena emang Cisentor ini spot yang ideal. Ditambah hujan yang turun semakin menggoyahkan semangat kami. Namun kami tetap berpegang teguh pada objektif 4 hari 3 malam, sehingga kami memutuskan untuk lanjut perjalanan. Hujan mana? Kakak, woi, awas mi pergi. Power Ranger siap beraksi. Power Ranger hijau sih, hilang akal.
Perjalanan pun dimulai. Tujuan kali ini adalah Rawa Embik. Perjalanan ini terasa berat sekali bagi kami. Jalur yang menanjak parah dan hujan membuat langkah kami melambat. Air hujan yang membasahi sepatu, mantel, dan carrier tentu akan menambah berat. Ditambah fisik kami bertiga yang kurang prima karena kurang tidur semalam, membuat fisik seolah sudah menyerah. Hanya permainan mental yang kami mainkan. Satu persatu langkah kami cicil untuk mencapai tujuan. Namun sialnya, hujan semakin deras yang lagi-lagi menguji mental kami. Suatu hal yang dipaksakan pasti ada resikonya. Pusing, letih, kram sana-sini sudah biasa kami alami di sepanjang perjalanan. Namun yang paling parah adalah kami nyaris hipotermia.